Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Selamat Pagi Indonesia. Kami kembali lanjutkan informasi terkait dengan tren olahraga yang kian beragam di masyarakat. Salah satunya ajang Hyrox yang memang ini adalah jenis olahraga hybrid karena memadukan olahraga lari dengan berbagai rangkaian latihan fungsional. Jadi Hyrox ini ternyata bisa diikuti semua kalangan, baik pria, wanita, sampai dengan kelompok disabilitas. Jadi bagaimana sebenarnya rangkaian latihan yang harus dijalani sebelum Hyrox? Kita akan simak liputan Febrian Ahmad dan juru kamera Yahdin Syafrizal dalam segmen Jalan Pagi. Informasinya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Halo pemirsa, selamat pagi Indonesia. Siapa nih di luar sana yang hobi banget ngikutin olahraga yang sedang tren? Kalau kemarin sempat ada demam pedal, kemudian yoga, pilates juga. Nah sekarang ini yang terbaru adalah olahraga hybrid atau yang kita kenal sebagai Hyrox, di mana ini peminatnya banyak sekali, bukan hanya di Jakarta aja tapi juga di kota-kota besar di Indonesia. Dan kali ini saya akan ajak Anda untuk melihat dan merasakan langsung bagaimana sih sebenarnya olahraga Hyrox atau hybrid ini dan apa aja persiapan yang akan dilakukan. Jangan kemana-mana karena saya akan ganti baju dulu. Selengkapnya di Jalan Pagi. Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa, sekarang saya sudah ganti baju, saya sudah siap untuk mengikuti rangkaian latihan Hyrox karena akan ada beberapa station dalam olahraga hybrid atau Hyrox ini. Kurang lebih ada 8 station dan ini sekarang sesinya adalah sesi ketika coach menjelaskan apa-apa saja yang harus kita lakukan dalam olahraga Hyrox biar olahraganya maksimal dan juga tidak ada cedera yang terjadi. Nah, kita dengerin ulasan dari coachnya dan setelah ini kita akan langsung interview ke coachnya. Nah sekarang saya mau langsung ke station yang pertama dan sudah ada Coach Satrio yang sudah mengarahkan tadi. Ini namanya apa, Coach? Ini skier namanya. Gerakan pertama, station pertama di race Hyrox. Pakai berat badannya, ini sebenarnya mekanismenya bisa cukup natural. Oke. Ke atas, kemudian tarik ke bawah dengkul ke arah satu celana. Oh sambil jinjit gitu juga? Oke. Bantu untuk membawa berat badannya. Untuk nambahin putaran atau mesinnya biar muternya lebih optimal. Oke, sip Coach. Sambil saya latihan, Coach bisa sambil menjelaskan mungkin ke pemirsa Metro TV. Sebenarnya untuk Hyrox ini itu kan tadi penjelasannya ada 8 station ya. Nah itu apa aja dan kenapa station itu yang harus dilakukan, Coach? Jadi olahraganya sendiri diadaptasi kan dari Jerman sebetulnya. Ini dibawa dari Jerman ke seluruh dunia. Ada 8 station, ada skier, kemudian ada sled push, ada sled pull, kemudian ada burpee broad jump, kemudian ada row, ada farmer carry, sandbag lunges, dan terakhir adalah wall ball. Di antara gerakan-gerakan tersebut atau latihan-latihan tersebut ada lari 1 kilo diantaranya. Oke, nah sebenarnya Hyrox ini pertama kali masuk ke Indonesia itu kapan sih? Hyrox hybrid ya? Pertama di Indonesia ini kali pertama, tahun ini kali pertama. Tapi hybrid enthusiast itu udah ada dari kayaknya 2 atau 3 tahun yang lalu udah mulai banyak sih sebetulnya. Tangannya bisa naik lagi ke atas biar gambarnya bagus. Nah gitu. Oke, bayangin ngebanting. Bayangin lu ngebanting. Sik banting semua. Ngebanting, tapi jangan dikontrol juga. Oke. Ini station selanjutnya namanya apa, Coach? Ini sled push. Sled push, oke. Station kedua. Dalam race beratnya kalau untuk laki-laki 153 kilo. 153 kilo. Tapi ini kita latihan karena foundational grupnya, jadi kita pakai beban yang ringan. Posisinya cara untuk melakukannya adalah posisikan badan dalam posisi plank, shoulder in. Berarti bahu masuk, bahu dimasukin. Tangan posisinya begini. Di bawah. Jadi bahunya masuk. Kemudian dorong. Badannya dicondongin aja ke depan. Dan ini akan gerak. Gerak, and then you move. Posisinya adalah berjinjit. Panjang lintasannya 12,5 meter, dan kalau di race, total yang harus diselesaikan adalah di 50 meter, jadi 4 kali bolak-balik. Tapi treatmentnya untuk orang yang baru mulai seperti saya, ini beda nggak dengan yang sudah terbiasa dengan Hyrox ini? Mungkin kita bisa sambil itu lagi ya, Coach ya? Basically sebenarnya functional movement ya. Sebenarnya movementnya adalah movement dasar manusia sebetulnya.
Basicnya functional movement. Oke. Jadi 7 basic movementnya manusia. Ya, Dan ini semuanya sebenarnya gerakan-gerakan yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya ini cukup comprehend ya sebagai sebuah olahraga di mana Sampai silakan lanjutkan, Coach. kekuatan jantung juga kemampuan ability untuk melakukan sesuatu yang basisnya adalah strength juga diasah, tapi juga kemampuan jantung juga bisa bisa diimprove juga karena kan larinya cukup dominan. Kardiovaskularnya lumayan terlatih. Benar, ini pun saya pun baru beberapa station udah ngos-ngosan banget pemirsa. Nah, kalau kita lihat ini kan menjadi tren tersendiri. Ada banyak yang mengikuti kegiatan olahraga Hyrox ini. Sekarang Coach, ini peningkatannya seperti apa? Antusiasnya banyak ya Coach seperti ya? Kalau dilihat dari race yang terjadi di Jakarta baru-baru aja, Ya, itu cukup signifikan sih ya, karena race yang terakhir itu hosting 12.000 atlet wow. dari seluruh dunia, bukan cuma dari Indonesia aja. Jadi antusiasmenya cukup tinggi buat orang Indonesia sendiri dan lumayan signifikan jumlah peningkatan jumlah atletnya ya. Karena sebelumnya biasanya kita ngelakuin race-nya di luar negeri, Ya. kali ini kita bisa dilakukan di Indonesia. Ya, mungkin tips untuk teman-teman di luar sana yang masih malu atau takut untuk ikutan Hyrox karena ternyata ini lumayan menguras energi, apa Coach? Hyrox is for everybody sebetulnya. Hyrox untuk semua orang, entry barrier-nya mungkin bisa dibilang mudah karena basicnya adalah 7 basic movement, 7 gerakan dasar manusia. Jadi bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Selama berlatih secara cukup, istirahat yang cukup dan didukung sama nutrisi yang cukup, rasanya jadi udah jadi dasar yang cukup untuk mendukung aktivitas olahraga ini. Hyrox pada dasarnya pakai strength endurance, jadi nggak cuma pakai strength. Mungkin kalau nge-gym yang dipakai strength-nya, kalau lari yang dipakai endurance-nya. Hyrox pakai strength endurance. Jadi ketika melakukan latihannya memang sedikit lebih berat untuk bisa nggak ngos-ngosan pada saat melakukan movement-nya. Kedepannya Coach sebenarnya seperti apa? Karena netizen kan ada aja yang suka berkelakar, suka komentar yang negatif soal orang olahraga. Bilang Hyrox ini olahraganya nanti takutnya FOMO, seperti yang lain-lainnya. Ya. Nah, tanggapan Coach seperti apa? Melihatnya ke depan ini jangka panjang, prospeknya oke nggak atau gimana? Karena basicnya adalah functional movement, jadi menurut saya masih sesuatu yang sangat menarik dan sesuatu yang mungkin masih punya, bisa dibilang masa depannya masih cukup panjang sebagai sebuah olahraga. Kalau dibilang FOMO nggak apa-apa, selama itu sesuatu yang positif. Orang mau FOMO lari, FOMO padel, FOMO Hyrox nggak ada masalah. Tapi intinya kegiatan yang positif kan tentu saja. Dan buat saya ini jadi satu bagian dari lifestyle yang memberikan impact yang positif ya bagi siapapun yang melakukan untuk bisa membawa dampak yang positif juga bagi kehidupan semua orang. 7, 8, stop. Stasiun selanjutnya adalah sandbag pemirsa. Jadi kita akan memikul beban yang beratnya 10, 20, dan juga 30 kilo. Nah, tapi kali ini saya nggak sendirian. Saya akan ditemani oleh salah satu atlet hybrid yakni Cakra. Halo Cakra. Halo. Thank you ya. Ini sudah mau ditemenin. Boleh nggak diajarin? Karena kan first timer, masih nggak tahu caranya gimana. Cara mengangkat ini gimana Cakra? Coba kita mulai. Jadi sandbag ini tuh sebenarnya station ke-7 ya. Kalau di Hyrox ini station ke-7. Jadi ini ada 3 jenis sandbag, 10, 20, 30 kilo. Kalau yang cowok 20 kilo, kalau 30 kilo tuh buat yang pro, sama 10 itu cewek. Gitu. Jadi kalau Karena saya belum pro, 20 kilo aja cukup ya? 20 cukup. Jadi ya kita tinggal ambil aja. Begini. Ambil terus cara untuk ini Diputar gini? diputar ya, posisi clean, terus taruh di pundak. Gini. Gitu. And then? Kita mulai masuk ke lane ya. Oh, ini lane ya? Lane, terus ini kan di sini ada garis merah. Kita nggak boleh menginjak garis merah. Terus aturannya adalah lungesnya harus knee-nya, lututnya menyentuh ground, to the ground gitu ya. Ini pasti berat banget sih. Jadi langsung pertama kali step, langsung kita turun, naik. Selanjutnya naik. Yes. Gitu. Lanjut ya, kita sampai ujungnya berarti ya? Naik, yap. Tapi harus satu persatu gini, nggak boleh? Satu-satu, ya. Nggak boleh kayak melangkah? Ya, setiap langkah dan harus alternate gitu. Ganti-gantian. Kanan, kiri, gitu. Nah, Selesai. kalau sesuai dengan book rule-nya, aturannya itu sebetulnya kita kalau mau istirahat harus diginin aja.
nggak boleh ditaruh di tanah tuh, kita nggak boleh. Jadi kemarin kalau capek ya udah kita begini, napas dulu baru lanjut. Oke. Sebenarnya baik dari background pelari atau background weightlifting gitu ya, itu cocok aja. Tinggal nanti selama latihan kita harus improve apa yang kita ngerasa masih kurang. Jadi harus pasti menyesuaikannya di ini ya, di lower body. Dan yang penting kalau Hyrox itu sebenarnya kemarin selama program latihan kita harus benar-benar latihan under fatigue. Jadi under fatigue itu, nah karena pas Hyrox competition-nya kan kita ada 8 station dengan setiap station itu lari. Belum termasuk rock zone-nya. Jadi total lari itu sekitar 9-10 kilo. Jadi selama latihan itu under fatigue adalah untuk membiasakan kita tetap bergerak dan tetap ngerjain station dan tetap lari, bahkan di dalam keadaan tubuh kita yang lelah. Oke, luar biasa. Nah, Cakra ini kan juga sebagai seorang yang sehari-hari karyawan juga ya, bekerja juga kan. Nah, membagi waktunya gimana sih Cakra antara kegiatan sehari-hari, bekerja, dan olahraga? Karena ini capek banget pemirsa, ini capek banget pemirsa. Itu bagi waktunya gimana Cakra tenaganya? Karena kalau menurut saya sih olahraga udah jadi harus jadi rutinitas ya sehari-hari. Jadi harus disempetin, nggak peduli seberapa sibuk. Kalau yang namanya disempetin pasti harus dilakukan, karena olahraga juga bagian dari produktivitas. Kalau misalnya nggak olahraga malah di kantor tuh rasanya mandek. Oke, tapi ada goal sendiri nggak untuk Hyrox ini, untuk hybrid ini bagi Cakra? Mungkin ikut event yang multinasional, jadi champion di mana gitu? Kalau jadi champion mungkin belum, tapi pengen nyobain di berbagai negara, sekalian traveling aja sih. Tapi Hyrox bukan olahraga FOMO ya, bukan FOMO. Bukan. Ini butuh komitmen dan endurance. Butuh komitmen dan juga Komitmen dan endurance sangat. Ya, Oke, ini kita lanjut lagi ya. Kita mulai lagi. Oke, mantap. Wah, ini ada wall ball pemirsa. Dia harus kuat dalam kayak gini dan dilempar ke atas. Dan ternyata ini tuh lumayan berat banget. Bayangin ya, ini saya aja kesusahan. Tapi ternyata ini tuh bisa dilakukan oleh semuanya, termasuk juga rekan-rekan kita penyandang disabilitas. Dan di samping saya, ini sudah ada atlet tuli. Dia kemarin ikut Hyrox Indonesia juga dan berhasil mengukir prestasi. Namanya Rizandi. Halo Rizandi, terima kasih sudah bergabung bersama kita. Ada interpreternya juga. Saya ambil napas dulu. Ini kalau aku kan ngos-ngosan banget ya. Rizandi sebagai teman yang mungkin juga memiliki disabilitas tuli, ini kenapa kok pengen ikutan Hyrox seperti ini? Tapi ketika ikut ini mulai dari awal, ada kesulitan nggak sih untuk menyesuaikan gerakannya atau mungkin instruksinya? Karena kan mungkin kan nggak semua tempat seperti ini menyediakan yang bisa ramah untuk teman-teman tuli. Berarti inklusif, semuanya itu bisa ikutan. Nah, kita mau dengar, kemarin kan Rizandi sempat ikut event Hyrox Indonesia, dan kita dengar ini mengukirkan prestasi ya. Race-nya lumayan cepet tuh. Itu ceritanya gimana Rizandi? Baru sangat inklusif dan semua bisa join ya. Terima kasih Rizandi sudah bisa memberikan pengalaman kepada kita. Sekarang kita lanjut lagi ya ini ya. Lanjut lagi pemirsa sebelum ke station selanjutnya.
kita sekarang menuju ke stasiun selanjutnya, push up. Tapi yang menarik perhatian saya sedang push up dengan sosok perempuan namanya Mbak Sastri ada di samping saya. Mbak Sastri, aduh, boleh tanya-tanya nggak nih Mbak Sastri, maaf yang mengganggu sesi latihannya. Iya, sama. Oke, ini Mbak Sastri sebagai perempuan kan? Kenapa kok perempuan biasanya olahraganya yoga, pilates, ini memilih untuk high rocks Mbak Sastri? Karena menurutku olahraga high rocks itu gabungan ya, dia kayak strength iya, kemudian endurance juga iya gitu. Jadi keduanya dapat, jadi kita jadi kuat ya secara overall mau itu strength ataupun endurance gitu. Iya, tapi kan Mbak Sastri juga sebagai seorang ibu juga atau bagaimana? Iya, saya kebetulan jadi seorang ibu juga dari anak satu. Oke, nah, itu membagi olahraganya dengan mengurus anak, suami, dan juga sambil bekerja sebagai wanita karir seperti apa? Kalau menurutku sekarang family, keluarga itu bukan sebuah boundaries ya, tapi jadi support system gitu loh. Jadi sekarang kebetulan aku dapat support juga dari suami dan anak aku untuk bisa olahraga seperti ini ya gitu. Jadi menurutku aman aja, asal kita bisa bagi waktu aja dengan baik sih gitu. Iya, nah mungkin pesan buat perempuan-perempuan di luar sana, seorang ibu juga untuk tidak ada alasan untuk tidak berolahraga. Iya, olahraga untuk masa depan yang lebih baik dan untuk keluarga kita juga ya gitu. Untuk membantu juga di sekitar kita biar kita lebih juga dan bisa lebih bermanfaat untuk orang lain mungkin. Oke, Mbak Sastri, thank you sudah memberikan insight-nya. Kita lanjut lagi push up-nya ya. Oke. Pemirsa, saya sudah menyelesaikan semua station yang diberikan oleh Coach Hyrox di hari ini, dan ternyata ini pengalaman yang luar biasa, melelahkan banget, menguras energi banget, tapi benar-benar puas karena semua sektor kita dapat, kardio kita dapat, terus melatih otot juga dapat. Tapi yang paling penting bukan cuma itu aja, bukan cuma sekedar FOMO, tapi gimana kita bisa menghargai waktu dengan berolahraga, membuat tubuh kita lebih sehat, dan bisa ketemu dengan teman-teman baru juga yang bisa saling sharing soal gimana cara menjalani pola hidup sehat. Dan tentunya ini juga merupakan pengalaman yang sangat baik, terutama untuk Anda yang mungkin sedang mencari alternatif olahraga untuk mengisi waktu luang Anda. Jadi mengikuti Hyrox bukan cuma FOMO, ini merupakan gaya hidup sehat yang patut untuk Anda coba. Dari Jakarta, Febrian Ahmad, Yadin Syafrizal melaporkan untuk Metro TV. Dan kembali ke studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.